Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan membacakan materi tentang pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya di sini saya akan membacakan apa itu pengertian pasar uang dan pasar modal. Pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang. Valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Dan pasar modal sendiri menurut Rusidin tahun 2008 merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan pendanaan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada fungsi-fungsi. Pasar uang memiliki fungsi sebagai berikut. Poin A, mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Poin B, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI dan surat berharga pasar uang atau yang disingkat SBPU. Dan poin C, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Poin D, sebagai perantara dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Poin E, sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Poin F, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Poin G, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada instrumen pasar uang. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam. Yang membuat Teddy tahun 2015 yaitu yang pertama ada treasury bills atau yang disingkat T-bills. Nah, di sini T-bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. T-bills tidak memberikan bunga secara langsung tetapi dijual atas dasar diskonto. Dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelelangan. T-bills tidak dimanfaatkan sebagai sarana investasi bagi lembaga keuangan maupun perusahaan non-keuangan yang memiliki kelebihan dana. Dengan penempatan kelebihan dana tersebut di samping memperoleh penghasilan atau bunga juga sebagai cadangan likuiditas. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen pasar uang poin B, commercial paper atau yang disingkat CP. Merupakan promes yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Dengan demikian, CP pada dasarnya merupakan promes di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. Jangka waktu CP ini berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan CP pada umumnya dengan sistem diskonto, namun beberapa di antaranya menggunakan bunga. Penerbit CP tidak perlu menggunakan penjamin atau underwriter atau yang disebut emisi, tetapi beberapa penerbit karena alasan. Nah, selanjutnya ada instrumen pasar uang poin C, yaitu negotiable certificate of deposit atau yang disingkat CD atau sertifikat deposito. Merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta
dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi apabila pemegang instrumen tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, maka mereka dapat menjualnya kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. Di samping itu, deposito berjangka selalu diterbitkan dengan atas nama sementara CD atas unjuk. Selanjutnya ada instrumen pasar uang poin D, yaitu Bankers Acceptance atau yang disingkat BA, merupakan wholesale bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda acceptance. Apabila bank menyetujui hasil tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek. BA merupakan instrumen jangka pendek yang dapat dipindahtangankan. BA pada dasarnya memberikan alternatif untuk mendapatkan kredit pada saat barang-barang yang diekspor dikapalkan untuk segera dikirimkan ke luar negeri. BA pada umumnya digunakan pada proses L atau C, dapat perdagangan luar negeri. Jangka waktu jatuh tempo BA berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Nah, selanjutnya di sini poin E, Bill of Action atau WSL adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Surat WSL harus diberisikan hal-hal sebagai berikut dalam kaitannya dengan penarikan WSL ini. Yang pertama, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tersebut. Yang kedua, nama orang yang harus membayar atau tertarik atau pembayar. Ketiga, penetapan hari bayarnya. Yang keempat, penempatan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Yang kelima, nama orang atau pihak lain yang ditunjukkan untuk dilakukan pembayaran. Yang keenam, tanggal dan tempat surat WSL ditarik. Yang ketujuh, tanda tangan orang yang mengeluarkannya penarik. Jangka waktu jatuh tempo WSL ini umumnya berkisar 6 hari sampai 180 hari. Selanjutnya ini poin F, yaitu repurchase agreement atau repo, merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto, misalnya SBI, SPBU, CD, dan T-bills. Selanjutnya ini poin G, yaitu sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI. Pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana, maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada instrumen pasar modal. Samsul tahun 2002 mengatakan bahwa bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat berharga yang berupa saham, obligasi, bukti raik, waran, dan produk turunan atau derivatif lainnya. Yang pertama, poin A itu saham, merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan di mana pemiliknya disebut sebagai pemegang saham atau shareholder atau stockholder. Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham atau yang disingkat DPS.
Nah, di sini selanjutnya poin B yaitu saham preferen atau preference stock adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Laba kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun karena mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferen akan menerima laba 2 kali. Nah, poin C yaitu saham biasa atau common stock adalah jenis saham yang akan menerima laba setelah laba bagian saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan bangkrut, maka pemegang saham biasa yang akan menderita terlebih dahulu. Hanya saham biasa yang memiliki suara di RUPS. Nah, selanjutnya poin D yaitu obligasi atau bond adalah tanda bukti perusahaan memiliki hutang jangka panjang kepada masyarakat, yaitu dengan jangka waktu di atas 3 tahun. Pihak yang memiliki obligasi disebut sebagai pemegang obligasi atau bondholder, dan pemegang obligasi akan menerima keuntungan berupa bunga atau kupon sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi, maka pemegang obligasi akan menerima kupon plus pokok obligasi. Nah, poin E yaitu bukti raih adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hak untuk membeli dipegang oleh pemilik saham lama. Harga tertentu adalah harga yang sudah ditetapkan di muka. Nah, selanjutnya poin F yaitu waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan bukti raih, waran tidak saja diberikan kepada pemilik saham lama, tetapi diberikan juga kepada pemilik obligasi lama. Nah, selanjutnya ini ada manfaat-manfaat pasar modal. Menurut Muhammad Samsul, tahun 2006 ayat 43, manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang poin A yaitu sudut pandang emiten, yang poin B sudut pandang masyarakat, yang poin C sudut pandang pemerintah. Nah, di sini selanjutnya ada pelaku dalam pasar uang. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer, pelaku utama dalam pasar uang. Nah, di sini poin A, lembaga-lembaga keuangan misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Dan poin B, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Dan poin C, lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI. Dan poin D yaitu individu-individu, misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, di sini ada jenis pasar modal, ada 2. Dan yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana pertama kalinya perusahaan menjual saham atau obligasinya ke masyarakat umum atau investor. Dan yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana sekuritas yang telah dibeli dari perusahaan kemudian diperjualbelikan kembali kepada investor. Selanjutnya ada risiko investasi pasar uang. Risiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan yaitu yang poin A, risiko pasar atau interest rate rise. Poin B, risiko reinvestment. Poin C, risiko gagal bayar. Dan poin D, risiko inflasi. Dan poin E, risiko valuta atau currency or exchange rate rise. Dan poin F, risiko politik. Nah, selanjutnya ada peran pasar modal. Berikut ini adalah peranan pasar modal di Indonesia Rusdin tahun 2008. Yang poin A, pasar modal menjadi tempat mengalokasikan dana secara efisien oleh investor dengan cara membeli surat berharga yang ditawarkan oleh perusahaan. Poin B, pasar modal menjadi alternatif pilihan investasi yang mampu memberikan keuntungan dalam jumlah besar bagi investor. Poin C, pasar modal memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat, berprospek baik secara transparan. Poin D, manajemen perusahaan dilaksanakan dengan profesional, efisien, dan berorientasi pada keuntungan.
sehingga tercipta kondisi good corporate governance. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan pasar modal adalah sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Dan pasar uang adalah pasar instrumen jangka pendek sertifikat deposito yang dapat dipindah tangankan, misalnya sertifikat deposito euro dolar, surat berharga komersial atau commercial paper. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.